Salam matematika. Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel Media Berbagi, channel yang memberikan informasi dan tentang pendidikan untuk kita semua. Di video kali ini saya akan bagikan pembelajaran tentang materi lanjutan dari video sebelumnya, dan sekarang tentang penyajian data, dan sekarang akan lanjut materi tentang menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Ketika menonton, silahkan saksikan bersama, jangan di skip agar informasi yang saya bagikan dapat diserap dengan sempurna. Baik sahabat semuanya, tanpa panjang dan lebar, mari kita cekidot. Selamat menyaksikan dan salam matematika. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk daerah lingkaran yang terbagi menjadi sektor-sektor atau juring-juring. Apa nama diagram di bawah ini? Ya, namanya adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran disajikan dengan terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen, atau dapat pula dinyatakan dalam bentuk besar sudut. Besarnya persentase atau besarnya sudut dapat menentukan besarnya nilai data atau frekuensi dari suatu data tertentu. Dalam penyajian data dengan bentuk diagram lingkaran biasanya berhubungan dengan besar sudut pusat lingkaran itu. Ingat, sudut pusat suatu lingkaran itu 360 derajat. Sudut satu putaran lingkaran itu secara penuh yaitu 360 derajat. Langkah-langkah membuat diagram lingkaran. Yang pertama, buatlah lingkaran menggunakan jangka atau benda lainnya. 2. Tentukan juring sudut dari masing-masing data yang ada dengan rumus persen data sama dengan frekuensi data per frekuensi seluruh data dikali 100%. Yang ketiga, tentukan juring sudut dari masing-masing data yang ada dengan rumus juring sudut data sama dengan frekuensi data per frekuensi seluruh data dikali 360 derajat. 4. Gambar beberapa juring sudut data sesuai perhitungan di atas. 5. Masing-masing juring diberi keterangan sesuai data yang ada. Contoh yang pertama. Di suatu kelas banyak siswa, ada 36 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 12 orang. Buatlah diagram lingkaran untuk menunjukkan laki-laki dan perempuan. Kita selesaikan ya sahabat matematika. Diagram lingkarannya
itu sama dengan, ingat jumlah sudut satu lingkaran 360 derajat. Besar sudut untuk laki-laki itu berarti 12/36 dikali 360 derajat sama dengan 120 derajat. 12 ini adalah banyaknya laki-laki, 36 banyaknya total di kelas tersebut. Ingat rumus untuk mencari besar sudut suatu yang akan kita cari yaitu banyaknya yang akan kita cari per total seluruh data dikali 360 derajat. Untuk perempuan, karena hanya laki-laki dan perempuan, tinggal dikurangi saja. Ketika laki-laki sudah diketahui 120, otomatis perempuannya adalah kebalikannya, berarti 360 derajat dikurangi 120 derajat, hasilnya 240 derajat. Mudah bukan sahabat matematika? Oke, sekarang kita gambar. Ini adalah titik P, pusat. Nah, ini adalah besar sudutnya 120 derajat ya. Oke. Nah, berarti kebalikannya ini adalah 240 derajat. Nah, seperti itu sahabat matematika. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Pada ujian nasional, siswa suatu sekolah lulus 95% dari semua siswanya. Jika keadaan tersebut dinyatakan dalam bentuk diagram lingkaran, tentukanlah A. Besar sudut untuk menunjukkan masing-masing siswa yang lulus dan tidak lulus. B. Buatlah diagram lingkarannya. Kita selesaikan ya sahabat matematika. Besar sudut untuk yang lulus. Karena besar sudutnya itu 95%, itu tinggal kita kali dengan 360 derajat. Hasilnya 342 derajat. Besar sudut untuk yang tidak lulus itu 360 derajat dikurangi 342 derajat sama dengan 18 derajat. Kita gambar ya diagram lingkarannya. Ini titik pusat. Nah, ini 18 derajat ya sahabat matematika. Kemudian ini 342 derajat yang lulus ya, dan ini yang tidak lulus. Jadi gambarnya seperti itu sahabat matematika. Contoh yang ketiga. Perhatikan kembali tabelnya. Kita lihat tabel ini ya. Jumlah gol keseluruhan itu 15. Buatlah gambar diagram lingkarannya. Selesaikan ya sahabat matematika. Oke, jumlah gol keseluruhannya 15 ya. Persentase gol yang dibuat untuk Spanyol itu 6/15 karena Spanyol mencetak gol 6. Total keseluruhannya 15, berarti kali 100% sama dengan 40%. Untuk gol Italia berarti 4/15 kali 100%, hasilnya 27%. Untuk persentase gol yang dibuat Kroasia berarti 4/15 kali 100%, hasilnya 27%. Untuk Republik Irlandia berarti 1/15 kali 100%, hasilnya 6%. Oke, sekarang kita bagaimana cara mendapatkan persentasenya di dalam gambar. Kita lihat, bisa saja menggunakan sudut atau perkiraan persentase ya. Oke, nah ini adalah persentasenya. Bisa menggunakan sudut ataupun langsung menggunakan perkiraan seperti ini.
Kalau menggunakan sudut ya berarti 6% dari 360 derajat itu berapa untuk menentukan ini. Kemudian tuh 27% itu dari 360 derajat berapa ini sudutnya jika ingin mendapatkan sudut yang maksimal atau sudut yang bagus. Sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Diagram berikut menunjukkan cara murid-murid suatu SMP datang ke sekolah. Jika jumlah murid 480 orang, maka banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki adalah, kita selesaikan. Untuk diagramnya ini ya, gambarnya ya. Oke, ini diagramnya ya, kita selesaikan. Derajat sektor siswa yang berjalan kaki itu belum ada, berarti kita cari dulu. Caranya, total secara keseluruhan adalah 360 derajat dikurangi 60 dikurangi 72 dikurangi 45. Hasilnya ketika ini 60 tambah 72 tambah 45 itu 177, berarti 360 derajat dikurangi 177 derajat hasilnya 183 derajat. Banyaknya siswa yang berjalan kaki ke sekolah. Oke, yang berjalan kaki itu kan 183 derajat ya, berarti per total sudutnya 360 derajat, kemudian dikali 480 orang. Ini adalah secara keseluruhannya ya, orang keseluruhannya ini. Berarti hasilnya 183 dikali 480 itu 87.840 dibagi 360, hasilnya 244 orang. Contoh 5. Hasil penelusuran tamatan pada sebuah sekolah SMP dinyatakan dengan diagram berikut. Ini diagramnya ya. Jika jumlah yang bekerja sebanyak 135 orang, maka banyak tamatan yang melanjutkan kuliah adalah. Nah, ini diagramnya ya, kita selesaikan. Persentase tamatan yang melanjut kuliah itu belum ada ya, kita cari dulu. Karena persen berarti untuk total seluruhnya itu kan 100%. 100% kurangi. Nah, 25% ini dari sini. Ini kan adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu berapa persennya, berapa besarnya, yaitu 90 derajat. Nah, 90 derajat ini berapa persennya dari 360 derajat? Adalah 25%-nya. Kemudian ditambah ini ya, 45% ditambah 10%. Hasil penjumlahan ini adalah 80%, sehingga 100% dikurangi 80% sama dengan 20%. Banyaknya tamatan yang melanjutkan adalah yang kuliah ya, melanjutkan kuliah, yaitu sama dengan 20% per 45%. 20% itu yang melanjutkan kuliah, 45% itu dari ini ya, karena kita akan mengalihkan dari jumlah yang bekerja sebanyak 135. Nih, berarti kita ambil persennya yang bekerja. Sehingga diperoleh hasilnya 60 orang. Jadi ini hasilnya banyak tamatan yang melanjutkan kuliah sebanyak 60 orang. Oke, kita lanjut ke contoh yang ke-6. Daftar berat badan 60 siswa SMP Negeri 16 Mesuji adalah sebagai berikut.
Buatlah diagram lingkaran dari data di atas. Kita selesaikan ya sahabat matematika. Oke, gambar diagramnya. Perhitungan banyak data ke dalam derajat kita hitung dulu. Untuk berat 40 kg berarti karena banyaknya 6 per total keseluruhannya 60 dikali 360 derajat. Hasilnya 36 derajat. Berat 41 kg itu tadi frekuensinya 12 ya, per total seluruhnya 60 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Untuk berat 42 kg itu hasilnya 90 derajat, 43 hasilnya 108 derajat, dan 44 kg hasilnya 54 derajat. Sehingga gambarnya bisa dibuat seperti ini sahabat matematika. Nah, sekarang akan cara yang kedua, menggunakan persen. Nah, untuk menggunakan persen berarti untuk berat 40 kg itu sama dengan banyaknya 6 per total seluruhnya itu 60 dikali 100%. Hasilnya 10%. Untuk berat 41 kg berarti banyaknya atau frekuensi dari 41 kg itu 12 per 60 dikali 100%. Hasilnya 20%. Begitu juga dengan berat 42 kg hasilnya 25%. Untuk 43% hasilnya 30%. Untuk 44 kg hasilnya 15%. Dan untuk gambarnya persentase seperti ini ya sahabat matematika. Yang berwarna biru ini adalah sudut siku-siku ya, 42 kg itu 25%. Sekarang kita masuk contoh yang ke-7. Sekelompok siswa disuruh memilih satu dari mata pelajaran matematika, IPA, dan IPS yang paling disukai. Ternyata hasilnya adalah seperti ditunjukkan pada diagram lingkaran berikut ini. Nah, ini gambarnya ya sahabat matematika. Nah, jika jumlah siswa yang memilih IPS itu sebanyak 12 orang, tentukanlah A. Jumlah siswa seluruhnya, B. Jumlah siswa yang memilih IPA, C. Jumlah siswa yang suka dengan matematika. Kita selesaikan ya sahabat matematika. Oke, diketahui sudut untuk memilih mata pelajaran IPS itu 72 derajat, IPA 150 derajat, dan IPS 12 orang. Ditanya A. Jumlah siswa seluruhnya, B. Jumlah siswa memilih IPA, C. Jumlah siswa suka matematika. Kita selesaikan ya. Misalkan jumlah siswa seluruhnya itu N orang, maka jumlah siswa memilih IPS itu 72 per 360. 72 ini diperoleh dari IPS-nya, sudutnya itu 72 derajat per 360 derajat. Dikali banyaknya total seluruh siswa, kan belum diketahui, maka kita simbolkan N. Kemudian karena hasilnya adalah 12 orang, maka 72 per 360 itu disederhanakan, sama-sama bagi 72, hasilnya 1 per 5 dikali N sama dengan 12. Berarti N sama dengan 12 dikali 5. Karena ini ya 1 per 5 itu dipindah, jadi 12 dibagi 1 per 5. Nah, 12 dibagi 1 per 5 ya sama dengan 12 dikali 5, hasilnya 60. Jadi jumlah siswa seluruhnya adalah 60. Mudah kan sahabat matematika? Sekarang kita selesaikan untuk yang B. Jumlah siswa memilih IPA itu derajatnya itu 150 per 360.
dikali total seluruh siswanya itu ada 60. Berarti hasilnya kita coret-coret ya. Nah, ini disederhanakan dari 150 per 360 itu disederhanakan sama-sama dibagi 6 ya. Sama-sama dibagi 6, hasilnya 25 per 60 dikali 60 orang. Kemudian kita operasikan ya, karena 60 dibagi 60 itu 1, berarti 1 kali 25 ya 25 orang. Itu untuk jumlah siswa memilih IPA. Sekarang untuk sudut untuk matematikanya, karena belum diketahui tadi, sehingga kita sudut pusatnya itu 360, berarti dikurangi 72 dan dikurangi 150. 72 ditambah 150 itu 222, berarti 360 dikurangi 222 hasilnya 138 derajat. Maka jumlah siswa yang memilih matematika adalah 138 per 360 dikali 60 orang. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6, hasilnya 23 per 60, kemudian dikali 60, hasilnya 23 orang. Mudah bukan sahabat matematika? Cara lain, 72 derajat menunjukkan 12 orang, maka satu orangnya itu berarti 72 derajat dibagi 12 orang sama dengan 6 derajat per orang. Jadi kalau 360 derajat sama dengan 360 derajat ya bagi 6 derajat per orang, hasilnya 60 orang. Sama bukan? Nah, jumlah semua siswanya itu 60 orang. Untuk B, IPA 150 derajat, maka siswa yang memilih IPA sama dengan 150 derajat dibagi 6 derajat per orang, hasilnya 25 orang. Sama bukan sahabat matematika? Nah, sedangkan untuk yang C itu tetap ya, kita kurangi hasilnya ya, karena hasilnya 138 derajat tinggal bagi 6 derajat per orang, hasilnya 23 orang. Sama kan sahabat matematika? Sekarang kita masuk ke contoh yang ke-8. Tabel berikut menunjukkan penggunaan hasil perolehan pajak suatu kota jika jumlah dana yang digunakan untuk sekolah sebesar 440 juta, maka dana yang digunakan untuk jalan adalah, nah ini diagram lingkarannya ya. Kemudian dana yang digunakan untuk jalan itu adalah 58% per 22% kali 440 juta. Karena untuk jumlah dana sekolah ini ya 22% ini pakai dikalikan dengan ininya besarnya. Nah, maka hasilnya adalah 1 miliar 160 juta. Nah, itu besarnya. Baik sahabat matematika, tadi kita sudah menyaksikan materi. Sekarang kita saatnya latihan soal untuk mengukur kemampuan dari sahabat matematika semua. Apakah sahabat matematika sudah siap? Jika sudah siap, silahkan simak baik-baik, kerjakan di buku latihan. Selamat mengerjakan, semoga sukses dan selamat mengerjakan, semoga sukses dan salam matematika. Kita masuk soal yang pertama.
Banyak suara yang diberikan dalam pemilihan OSIS SMP Paramarta 1 seperti banyak disajikan seperti diagram berikut. Jika banyak pemilih ada 960 siswa, maka banyak anak yang memilih Desti adalah soal yang kedua. Coba perhatikan diagram lingkaran tersebut. Hasil angket dari 60 siswa disajikan dalam bentuk diagram lingkaran seperti di samping. Maka banyak siswa yang gemar olahraga voli adalah soal yang ketiga. Amati gambar di samping. Banyak buku pelajaran yang tersedia untuk pelajaran PKN adalah titik-titik buku. Soal yang keempat. Diagram berikut menunjukkan mata pelajaran yang disukai oleh 72 siswa. Pertanyaannya, banyak siswa yang menyukai matematika adalah soal yang kelima. Perhatikan diagram lingkaran tersebut. Diagram lingkaran tersebut menunjukkan kegemaran 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyak siswa yang gemar robotik adalah soal yang keenam. Sebuah kelas memiliki total siswa sebanyak 42 siswa yang dibentuk dalam diagram lingkaran. Jika banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekskul yang dibentuk dalam diagram lingkaran tersebut, pertanyaannya, berapakah jumlah siswa yang tidak mengikuti ekskul sama sekali? Soal yang ketujuh. Perhatikan diagram lingkaran tersebut. Dari 400 siswa diperoleh data tentang pekerjaan orang tua atau wali. Data tersebut jika disajikan dalam diagram lingkaran pada gambar tersebut. Berdasarkan data tersebut, pernyataan yang benar adalah A. Jumlah wira swasta 90 orang, B. Jumlah pedagang 135 orang, C. Jumlah TNI atau Polri 27 orang, D. Jumlah TNI atau Polri 30 orang. Soal yang ke-8. Dari 45 siswa kelas 7, 18 siswa mengambil ekstrakurikuler komputer, 12 siswa memilih ekstrakurikuler bahasa Inggris, dan 15 siswa mengambil ekstrakurikuler matematika.
Jika data di atas dinyatakan dalam diagram lingkaran, maka kelas komputer adalah titik-titik persen. Soal yang ke-9. Perhatikan diagram lingkaran tersebut. Diagram lingkaran tersebut menggambarkan pengelompokan motor yang diparkir di suatu lapangan berdasarkan negara pembuatnya. Berapa persenkah motor tersebut yang merupakan buatan Korea? Soal yang ke-10. Diagram tersebut menunjukkan keuntungan 4 perusahaan yang bernaung dalam satu grup. Keuntungan perusahaan A sama dengan 1,275 miliar. Tentukan keuntungan perusahaan B. Baik, sekarang lanjut ke soal yang ke-11. Perhatikan diagram lingkaran tersebut. Persentase pendapatan keluarga yang dialokasikan untuk pendidikan anak sama dengan titik-titik. Silahkan dijawab sahabat matematika. Lanjut ke soal yang ke-12. Diagram lingkaran tersebut menunjukkan banyak siswa lulusan SMP dari 5 desa yang melanjutkan sekolah ke tingkat SLTA. Jika total lulusan SMP dari 5 desa tersebut adalah 20.000 siswa, banyak lulusan SMP dari desa C yang melanjutkan ke tingkat SLTA adalah soal yang ke-13. Perhatikan tabel data hobi siswa tersebut. Ubahlah ke bentuk diagram lingkaran. Silahkan dilihat itu tabelnya ya, ada hobi terus jumlah siswanya. Soal yang ke-14. Perhatikan diagram garis tersebut. Ubahlah ke bentuk diagram lingkaran. Baik sahabat matematika, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga apa yang kalian saksikan bisa menambah wawasan ilmu terkhusus matematika. Semoga juga dapat menjadikan sahabat matematika lebih cinta kepada matematika. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Semoga sukses dan salam matematika.